Haleluya, shalom. Shalom. Lebih dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Jadi nama Tuhan tetap bersukacita, amin. Karena sukacita kita di dalam Tuhan itu kekuatan bagi setiap kita, amin. Apapun yang terjadi, masalah yang boleh dihadapi, tetapi hati kita tetap untuk Tuhan Yesus, amin. Mari kita bagian berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita dengan syukur kita datang menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Sebelumnya sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami mampu mengikuti seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Percepat langkah mereka, berikan mereka kerinduan Tuhan untuk berkumpul bersama di tempat ini, memuji dan menyembah serta meninggikan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Bersyukur menyembah Dia, Allah memberi hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi hidup kami.
Sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada, sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan bagi Tuhan. Kalau ku hidup, sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada, sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku naikkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya kepadamu. Mari tetap bersyukur pada diri Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kalau ku hidup, sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada, sebagaimana ku ada, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi,
saja yang ditinggikan, Engkau saja yang diagungkan. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita pandang Yesus. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari yakinkan Bapak Ibu, kasih salam, kasih tos, kasih senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Selamanya Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Apapun masalah kita tentang pada Tuhan yang bisa kita. Hidup
Tuhan Raja. Oh, Dia luar biasa. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Baik, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Mereka akan didoakan dan juga mau belajar firman Tuhan. Ya Yesus sayang. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan untuk memberkati anak kita. Bapa di dalam surga, di hadapan kami anak-anak yang begitu Engkau kasihi Tuhan, anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami didik menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang disiplin, anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin beribadah. Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang Tuhan, kami berkati Tuhan. Biarlah mulai dari masa mudanya mereka mengenal Tuhan semakin dekat dan selalu berharap kepada Tuhan. Kami serahkan segala kehidupannya, jauhkan dari segala mara bahaya maut yang coba mengganggu mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, berikan kecerdasan kepada mereka. Kami berdoa untuk orang tuanya, Engkau cukupkan mereka untuk membiayai mereka anak-anaknya, mendidik mereka Tuhan, dan selalu menyiapkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Juga guru sekolah minggu Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat untuk mengajar anak-anak itu, biar anak-anak ini mengerti dan tahu akan firman Tuhan, mengerti secara sederhana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Awesome Kids, selamat beribadah. Dan kita akan mengikuti warta gereja di Minggu 14 Juni 2026. Shalom, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama bagi yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan semua adalah jemaat yang setia dan semangat. Menara doa diadakan di hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.00 atau jam 8 malam. Diadakan secara online melalui Zoom dan link Zoom akan dikirimkan di dalam grup WhatsApp jemaat. Jadi Bapak Ibu semua boleh dapat mengikutinya. Doa rantai hamba Tuhan di Kamis 18 Juni diadakan di jam 6 sampai jam 8 pagi bertempat di kediaman hamba Tuhan masing-masing. Komsel SDK bersama, jadi ini adalah komsel gabungan dari SDK kita, SDK 1 dan SDK 2 akan diadakan di Jumat 19 Juni jam 18.00, jam 6 sore di gereja kita di sini. Dan akan dilayani oleh Pak Gembala kita, Bapak Pastor atau Salwarapa. Jadi boleh teman-teman boleh hadir di yang SDK 1, SDK 2 dan di luar SDK 1 dan SDK 2 juga boleh join bersama.
Ibadah Raya minggu depan 21 Juni 2026 tetap diadakan 2 sesi. Sesi pertama di sesi pagi seperti saat ini jam 8 sampai jam 10, sesi 2 jam 11 sampai jam 1 siang. Di kedua sesi akan ada ibadah Awesome Kids di lantai 3 dan khusus untuk youth diadakan satu kali saja di jam 9.30. Dan kami mau mengingatkan kembali untuk dana pembangunan gereja kita yang akan kita kumpulkan di setiap minggu ketiga pada tiap bulan. Berarti itu dikumpulkan di minggu depan tanggal 21 Juni. Bagi Bapak Ibu boleh dengan sukacita, dengan sukarela sama-sama kita akan mengumpulkan untuk pembangunan dan untuk keberlangsungan gereja kita bersama. Tetap dukung dalam doa. Ini semua adalah untuk kelangsungan gereja kita. Amin. Sudah, terima kasih. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita mau katakan, Tuhan Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, meski hari-hari ini banyak kita mendengarkan berita yang menggoyahkan hati kita, tapi tidak menggoyahkan iman kita untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu tetap bagi setiap kita, bahkan mengikuti setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan mau menguatkan kita di pagi hari ini. Kita terus melangkah bersama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
Ini pernyataan iman kami, pengalaman perjalanan iman kami bersama Tuhan. Lebih daripada itu, apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa ada badai, ada tantangan, ada persoalan di kiri kanan kami. Tetapi selama kami terus ada di dalam pimpinan Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Karena Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Manusia bisa lalai, manusia bisa lupa, manusia bisa lemah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kekuatan. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan tepati. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur dalam hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Kami bersyukur kami boleh menyatakan, mengungkapkan pujian, iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau disenangkan dari setiap apapun yang kami lakukan. Karena itu kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dengan menyiapkan hati untuk diajar oleh Tuhan, untuk mendengar Engkau berbicara. Karena ini bukan cuma sekedar perkataan, tapi ada kuasa, ada janji, ada jaminan, ada kepastian untuk setiap kami boleh mengalami apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, biar Tuhan yang menjawab, melawat setiap persoalan kami. Karena kami percaya waktu firman Tuhan disampaikan dan hati kami terbuka, jadilah yang Tuhan mau dan kehendaki. Di dalam nama Yesus, biar pengurapan Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala bersama Ibu Gembala. Bapak Gembala, sepertinya saya pertama kali khotbah di hari Minggu di sini. Iya. Pernah sharing firman waktu ulang tahun ya Pak. Pak Gembala bilang diminta nggak pernah mau, bukan pas dikasih jadwal saya sudah ada. Jadi saya bilang jahat sekali kalau saya tidak bersedia. Jadi ku sampaikan di hari ini. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan temanya saya yakin sering kita mendengar tentang hal ini. Dan saya senang karena dalam hari-hari ini Gembala Senior memberikan sesuatu mandat kepada kita semua, tentu semua gereja GBI Globe, untuk melakukan yang namanya mengecilkan kelompok yang sudah besar. Jadi artinya dulu waktu Globe Fellowship Center pertama kali dibuka, anugerah Tuhan, jemaatnya banyak. Lalu kemudian polanya kita tanda petik ibadah perkumpulan di hari raya, atau kalaupun tengah minggu ya, jadi seperti kumpulan-kumpulan ramai. Tetapi ada banyak kali kadang-kadang saya bertanya ke jemaat, kan biasanya kalau duduk di kiri kanan tuh orang yang sama. Misalnya Bapak yang baju hitam, minta maaf ya saya tidak kenal namanya. Biasanya kalau Bapak datang di situ terus, walaupun di situ tidak ada tulisan nama Bapak, gitu kan? Istilahnya Bapak seolah-olah memiliki, karena biasanya Bapak tidak akan duduk di situ. Maaf, Bapak pernah duduk di situ? Pernah, tapi lebih sering di situ, betul ya? Begitu juga yang lain. Tapi yang menyedihkan, fenomena biasanya gereja kalau kiri kanan kadang ada yang suka salam, kalau kecuali WL kalau suka ingatin ya, salam kiri kanan. Ya kadang-kadang udah masuk nggak salam kiri kanan, apalagi mengenal namanya. Sehingga ada banyak fenomena gereja yang besar tetapi tidak saling mengenal. Sehingga kadang-kadang minta maaf, ada yang meninggal pun kita tidak tahu dia sudah meninggal. Kita ingat, biasanya suatu kali diumumkan ada seorang bapak yang biasa duduk di situ, sudah tidak pernah datang lagi, beliau sudah meninggal. Oh iya, sudah meninggal. Itu fenomena ketika gereja asik dengan ibadah-ibadah tetapi tidak saling memperhatikan. Sehingga Bapak Gembala menyampaikan pesan, kita harus punya kelompok kecil untuk bisa semuanya punya kesempatan melayani. Di sini rasanya yang main drum selalu sama, yang main gitar sama, main keyboard sama. Saya yakin di sini ada yang juga bisa main gitar. Betul ya Bapak Ibu? Ada enggak? Ada kan? Tapi kalau tidak ada kesempatan, ya tentu yang di sini skillful, harus ahli yang melayani. Nggak boleh misalnya, Pak saya ingin melayani pemusik. Oh silakan.
Tapi saya mau kursus dulu ya Bapak Ibu. Nggak bisa, karena tentu harus punya keahlian. Nah, di dalam kelompok-kelompok kecil ada banyak yang punya kesempatan untuk sharing firman Tuhan, untuk bisa bersaksi, untuk bisa melayani sebagai WL, untuk melayani sebagai pemusik. Nah, karena itu hal yang harus dilakukan yaitu harus juga dimuridkan. Sehingga tema hari ini saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, dipilih Yesus untuk menjadi murid. Ada banyak orang dipilih oleh atasan, oleh pimpinan, kemudian dipromosikan, tentu senang. Saya pernah kerja, ketika dipromosikan saya punya kebanggaan, ditunjuk oleh pimpinan. Kalau misalnya Bapak Gembala kita anugerah Tuhan, di dalam militer pun pernah mendapatkan, kalau boleh dibilang, karya tertinggi di bidang Bapak di hukumnya ya Pak, menjadi rektor ya Pak di Sekolah Hukum TNI Angkatan Darat. Maaf kalau saya salah ya Pak. Itu karir yang tinggi untuk seorang yang dengan bidang Bapak Gembala. Dan saya yakin, maaf, ketika penunjukan atau penugasan itu pasti ada kebanggaan dari Bapak Gembala pada waktu ditugaskan. Benar ya Pak? Setiap kita ditugaskan sebagai apapun, saya pendeta tiba-tiba dipanggil Bapak Presiden misalnya, dari sekretariat Bapak Teddy misalnya, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Roni Rompas, kami memohon kesediaan Bapak, kalau ada memohon enggak Pak kalau surat dinas begitu? Mohon atau berkenan untuk pelantikan dalam rangka reshuffle kabinet. Ini saya tidak lagi hoax ya Bapak Ibu ya. Pada hari Senin besok saya dapat tugas tengah malam jam 12 untuk memegang Alkitab. Saya tidak ditugaskan khotbah, tidak ditugaskan berdoa, tetapi mewakili rohaniawan Kristen cuman megang Alkitab. Maaf ya Bapak Ibu, besok pagi-pagi sekali saya udah ke istana. Saya chatting, Pak Pendeta Hato, saya ditunjuk, tolong tonton, sebarkan kepada jemaat, doakan saya. Dengan bangga cuman pegang Alkitab. Dipilih, maaf, bagi saya kebanggaan. Tentu kalaupun saya tidak memberitakan, nanti bertaburan saya posting ke media sosial. Kebanggaan ditunjuk oleh presiden. Saya tidak bilang mengkultuskan presiden kita, tapi dipilih oleh pimpinan, dipilih oleh orang-orang yang punya jabatan yang bagus seperti presiden dan atau apapun, gubernur kan, itu kebanggaan. Padahal ketika kita dapat kesempatan dipilih oleh Yesus, dia lebih hebat dari Bapak Prabowo, dia lebih hebat daripada pimpinan kita di perusahaan. Tapi banyak di antara kita ketika kita dipilih, banyak yang bilang tunggu nanti saya sudah tidak sibuk lagi, tunggu saya karirnya, apa yang saya ingin capai sudah tercapai. Minta maaf, saudara jamin saudara akan dapat semuanya itu? Iman boleh, kita berharap nanti waktu sudah tidak terlalu sibuk. Saudara mau kasih waktu sisa untuk Tuhan, sudah tidak sibuk lagi dalam perusahaan, sudah tidak sibuk lagi dalam jabatan, baru saudara kasih waktu sisa untuk Tuhan. Harusnya waktu kita sadar Tuhan memilih dan memanggil kita, semua orang punya semangat yang sama. Siap, aku mau. Karena dipilih Tuhan, itu kebanggaan. Nah, kita buka Alkitab kita, Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, judul dari lembaga Alkitab. Ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lihat ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, perhatikan ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia.
Tidak ada perbantahan ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Kedua pasang saudara, yang saudara-saudara ini, ketika Yesus memanggil, mereka segera. Mereka tidak menahan waktu. Karena Alkitab ini jujur, ketika ada nabi atau raja yang berdosa berzina, Alkitab tuliskan apa adanya. Daud berzina, orang yang diurapi Tuhan. Alkitab jujur. Seorang yang bernama Yehuda, dia meniduri istri anaknya, Tamar namanya. Alkitab jujur. Seorang yang bernama Hosea menikahi seorang pelacur. Alkitab jujur. Setelah dinikahi, dia kembali lagi menjadi pelacur lagi. Alkitab jujur. Dan Hosea kembali mendatangi istrinya yang sudah menjadi pelacur lagi untuk dijadikan istrinya lagi. Semua Alkitab tuliskan apa adanya. Dan ketika waktu murid-murid dipilih, Alkitab juga ngomong jujur. Orang yang dipilih Yesus ketika dia panggil, mereka segera mengikuti Yesus. Saya yakin pemilihan Yesus tidak pernah salah. Termasuk ketika kita lihat kenapa Yudas mengkhianati. Semua pilihan Tuhan tidak pernah salah. Manusia milih bisa salah, tetapi Yesus tidak pernah salah. Keputusan daripada Yudas lah yang membuat dia seolah-olah salah. Dan apa yang kita perhatikan, coba sebagai pendahuluan, tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi Yesus tahu untuk mencapai tujuannya tidak mungkin dia dapat mencapai selama dia hidup di dunia ini. Karena dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia tentu ada maksud, ada pertanyaan. Ya kenapa dia datang sebagai manusia? Kenapa tidak sebagai Tuhan? Tidak bisa. Kalau dia datang sebagai Tuhan, Alkitab jelas mencatat waktu Yohanes melihat di Pulau Patmos, dia tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Dia tetap manusia yang berdosa, yang sudah disucikan, tetapi tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Waktu Musa melihat Tuhan, tidak bisa. Tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Waktu Paulus melihat Tuhan, buta matanya. Jadi dia harus datang sebagai manusia karena tujuan akhirnya dia harus menebus dosa kita dengan korban, yaitu dia sendiri. Jadi pada waktu dia datang sebagai manusia, tidak bisa dia menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Karena Yesus sebagai manusia, kalau dia di Yerusalem, dia tidak bisa ada di Gading Serpong. Dia manusia yang terbatas. Makanya saya catat demikian. Karena itu, boleh diklik, untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk dijadikan murid-muridnya. Dia harus pilih. Dia harus utus. Dari 11 orang, karena satu sudah meninggalkan Yesus, akhirnya buah pelayanannya adalah termasuk saya dan Bapak Ibu. Dari 11 orang. Apakah harus berhenti? Belum. Karena masih banyak. Makanya kalau ada orang bertanya di Banten, saya ingat 10 tahun yang lalu tuh saya ikut Perwil ya Pak. Rapat Perwil. Perwil itu pengurus wilayah sektoral di Banten. Salah satunya dari Serpong sampai ke Karawaci. Nah terus salah satu himbauan dibilang begini, tidak boleh lagi GBI dibuka di wilayah satu ini karena sudah jenuh jumlah gereja. Saya masih ingat waktu itu. Nah terus saya tanda petik ya, setuju tidak setuju, cuman kan saya harus patuh dengan organisasi. Kenapa? Beberapa waktu kemudian ada gereja lain, salah satu leader mendatangi saya. Waktu saya kebetulan melayani dalam ibadah penghiburan, yang bersangkutan rupanya salah satu leader di gereja sesuatu tertentu. Nah, saya tidak perlu sebutkan nama gerejanya, GMS nama gerejanya. Gitu. Jadi saya tidak perlu sebutin. Gitu kan. Nah, kemudian dia bilang, Om, aku minta izin ya, aku dapat tugas dari Pastor Philip untuk mencari tempat di mana akan membuka gereja di beberapa satelit. Mereka menyebut di satelit Jabodetabek. Nah, salah satu hal yang aku cari itu di daerah segitiga emas, mereka menyebutnya. BSD Gading Serpong itu satu wilayah, kemudian Alam Sutra dan satu Karawaci.
Jadi aku izin ya Om. Terus saya bilang, karena spirit Bapak Gembala suka ngomong begini, silakan buka gereja karena kita tidak bersaing. Jadi akhirnya dia izin. Tiba-tiba, dan perintisan dia itu dia cerita itu Pak Tok, dari 3 orang, aku waktu itu barusan fresh graduate, bekerja dia di Lipo, aku buka komsel dari 3 orang, menghasilkanlah gereja GMS di Alam Sutra. Nggak apa-apa ya saya sebut labelnya ya. Dan dari yang Alam Sutra dibukalah di Karawaci. Waktu saya dengar, saya kagum, betul juga ya, bahwa dari 3 orang menghasilkan satu gereja yang di Alam Sutra, kemudian mereka bermultiplikasi dari komsel, kemudian dibukalah di Lipo Karawaci. Dan waktu saya dengar seperti itu, saya memang karena dalam hati saya sudah tertanam spirit gereja itu datang bukan untuk bersaing. Jadi silakan, karena di dalam Serpong ini banyak sekali jiwa-jiwa di sekitar kita, di Bonang, di Legok, itu banyak jiwa yang juga belum diselamatkan. Jadi sebanyak apapun gereja hadir, silakan. Ada yang curang, mungkin caranya silakan, yang penting kita tidak curang. Ada yang mungkin ngambil jemaat-jemaat, silakan. Artinya apa? Kita tidak lagi bersaing. Karena memang Tuhan mau, bahkan waktu saya ingat suatu kali, kan gereja kita buka pada waktu setelah pandemi. Di sini Kak, yang berjam, kapan ya Pak bukanya setelah pandemi? Lebih duluan dari Karawaci enggak? Setelah pandemi. Kita selalu selama pandemi. Oh, tidak pernah stop ya Pak? Nah, saya mau cerita. Kan waktu itu saya pengurus BPDGB DKI. Kita bikin pertemuan raker di daerah Puri Indah, ada satu gereja yang digembalakan Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Di situ ada testimoni 2 gembala yang menceritakan dan dengan meneteskan air mata. Dia bilang begini, waktu saya buka salah satu cabang di Cengkareng, dari buka sampai hari ini dia ceritakan, jemaat yang kami gembalakan tidak ada satupun yang hadir setelah pandemi. Cuman saya dan keluarga dan beberapa pelayan Tuhan. Jadi saya kehilangan jemaat. Di samping saya ada gembala di daerah Pejaten. Dia bilang, saya di mall, setiap kali ibadah rata-rata 700-an jemaat. Setiap hari Minggu 3 kali ibadah. Dan setelah pandemi cuman 200 jemaat, sampai hari ini tidak pernah lebih dari 200. Saya juga ngalami Pak. Kami lagi di sampingan mendengar pendeta tersebut. Kemudian dia bilang, saya akhirnya harus akui Pak, yang disebut jemaat dalam gereja, di gereja saya Pak, adalah yang ikut komsel. Mereka lah yang hadir. Nah pada waktu itu sudah buka Gading BSD. BSD itu BSD Junction ya. Sudah buka di daerah Kelapa Gading. Saya ikuti perkembangan. Saya hadir. Dan saya lihat kehadiran jemaatnya menurunnya sangat jauh. Dari yang 1000-an, 150 rata-rata. Dan pada waktu akhirnya Karawaci akan buka yang ketiga, ini yang ketiga. Dari Gading Serpong, BSD Junction, Kelapa Gading, kemudian ke Karawaci. Waktu itu saya bikin pertemuan ke beberapa pelayan Tuhan. Dan beberapa pelayan saya telepon. Ada juga yang saya tidak telepon, belum sempat saya telepon, dia mendatangi saya, menghubungi saya. Pak, saya izin ya Pak, saya sudah pindah ke gereja. Saya bersama anak-anak waktu pandemi belum buka, jadi akhirnya kami ke ibadah ke suatu gereja. Dan anak-anak saya cocok Pak, jadi saya izin ya Pak. Dia pelayan. Oh ya udah Pak, kalau begitu, karena saya yakin dia sudah tertanam. Sejujurnya saya sedih mendengar berita itu. Nah dalam pertemuan kami, beberapa orang ngomong, Pak, kita tidak mungkin ada jemaat yang hadir. Jemaat udah banyak ninggalin kita Pak, kita kelamaan buka. Saya kan beribadah di beberapa gereja, saya lihat banyak jemaat kita di situ. Saya bilang ya udah stop Pak, walaupun saya sejujurnya saya mulai gentar. Saya tahu bahwa di gereja GBI Glow waktu itu di Karawaci tidak ada data-data jemaat yang kita bisa hubungi. Waktu pandemi kita tidak terhubung. Jemaat yang susah kita tidak tahu. Jemaat lain kita tolong, tetapi jemaat sendiri atau orang lain yang non-Kristen kita tolong.
Akhirnya waktu itu saya kebetulan pergi dari rumah saya waktu di Rempoa, lewati Outer Ring Road. Saya melewati gereja yang dulu saya ikut raker seminggu sebelumnya, yang saya bilang tadi itu di daerah Puri Indah. Tiba-tiba saya nangis. Saya nangis gara-gara apa? Saya ketakutan. Saya nangisnya itu saya ketakutan. Ada nggak jemaat yang mau datang? Karena waktu itu saya yang harus khotbah selama beberapa waktu. Belum ada Pak Gilbert. Biasanya gereja kita kan kekuatannya tanda petik pengkhotbahnya itu Pak Gilbert. Nah, pas di hari pertama sesi 1 dan kedua, anugerah Tuhan 400 lebih jemaat hadir. Yang kedua, minggu berikutnya 500 lebih total yang hadir di sesi 1 dan 2. Nah, di minggu yang kedua, saya mendapatkan kesan yang begitu kuat. Saya merasa Tuhan bicara di hati saya begitu kuat. Kira-kira Tuhan ngomong sama saya begini, karena kamu hebat, Karon, karena kamu udah urus benar kan gerejanya. Kira-kira ini saya ciptakan sendiri ya kalimatnya ya. Tapi kira-kira Tuhan kasih sesuatu yang kuat. Saya udah tahu jawabannya. Tidak, Tuhan. Kira-kira Tuhan lanjutkan dengan omongan begini. Kira-kira saya merasa di batin saya ya, ada dialog yang kira-kira saya narasikan. Sekarang kau urus jemaatnya. Kalau kau tidak urus, jangan salahkan kalau aku akan pindahkan jemaat ini ke gereja-gereja yang memang benar-benar bisa mengurus. Itu saya ciptakan ya kalimatnya, tapi kira-kira Tuhan kasih sesuatu yang seperti itu. Nah, karena itu saya yakin salah satu cara Tuhan merawat, mengurus dan kemudian bermultiplikasi, dia harus pilih murid-murid. Dia harus pilih orang-orang. Tapi pertanyaannya, gimana kita yakin Tuhan pilih kita? Kalau zaman dulu jelas nabi-nabi diberikan suara oleh Tuhan, lalu dia mulai mengurapi. Saul waktu dipilih jadi raja langsung. Saul dipilih, Daud maksudnya. Beberapa tahun kemudian, kurang lebih 13 tahun kemudian, setelah dipilih dan diurapi, dia akhirnya menjadi raja. Yang milih langsung. Kalau dulu nabi berbicara kemudian tidak terjadi, nabi itu harus dihukum mati. Karena artinya menyampaikan pesan yang salah. Waktu zaman Yesus, dia memilih rasul-rasulnya. Yesus, Tuhan, tepat. Tapi zaman sekarang kapan? Gimana caranya kita yakin kita dipilih? Apakah cuma dipilih oleh seorang manusia yang bernama Bapak Pendeta Ato bersama istri? Apakah cuma dipilih oleh pendeta-pendeta? Itu bukan Tuhan yang pilih. Saya yakin ada orang merasa dipilih, tapi Alkitab bilang dari buahnya lah engkau akan mengenal. Makanya pada masa itu ada imam, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka merasa dipilih oleh Tuhan, padahal dari buahnya mereka bukan dipilih oleh Tuhan. Ada orang merasa dipilih, tetapi kalau kita baca dalam Alkitab standar Yesus, Yesus bilang begini, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Kalau saudara yakin saudara dipilih Tuhan, hal yang paling sederhana lihat dari karakter. Buah roh, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang menjadi tanda-tandanya. Kalau pelayan Tuhan benci sama seorang, bisa bertahan sampai berminggu-minggu, maaf, kemungkinan saudara tidak dipilih Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan, buah yang sederhana yang kita bisa nilai karakter. Lalu Tuhan bisa lihat dari buahnya, kemudian apa? Setia dengan perkara kecil, engkau akan ditambahkan dengan perkara yang lebih lagi. Jadi kalau saudara misalnya dipilih, saudara akan konsisten, ditunjuk jadi apa aja, ada yang ngambek. Seorang yang dipilih Tuhan tuh biasanya tidak orang yang ambisius. Saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Saudara, tanda petik kadang-kadang gembala bisa menggeser, karakter saudara akan tetap muncul, saudara tidak akan marah, tidak apa-apa. Padahal teman-teman yang kompori misalnya, harusnya kamu loh yang jadi ini, tidak apa-apa. Bapak gembala pasti sudah berdoa kok, jadi tidak apa-apa. Saudara tidak akan pernah bisa dipinggirkan oleh seseorang kalau memang Tuhan memilih saudara. Walaupun sementara dipinggirkan, tapi ujung-ujungnya saudara akan on the track, akan muncul. Lalu yang berikut, saudara bisa dinilai. Makanya dalam istilah Protestan, biasanya GPIB, Gereja Toraja, gereja lain-lainnya, biasanya unsur jemaat yang sudah di sini ikut memilih. Betul ya? Kenapa ikut memilih? Artinya kehidupan saudara itu bisa dinikmati orang lain.
Sehingga orang lain bilang gini, dia memang pantas dipilih jadi penatua atau jadi diaken, lalu namanya dicontreng, dipilih. Itu memang model gereja tertentu ya. Tetapi dalam gereja kita Pentakosta itu sistemnya dari pemimpin yang memilih. Tapi kenapa dipilih? Ada buah dari kehidupannya yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang memang berdampak buat orang. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk kita melihat bagaimana proses Tuhan memilih Yesus. Dipilih Yesus, klik menjadi murid. Yang pertama, Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya. Tadi ayat kita sudah baca, tetapi saya baca dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Markus 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat ada masanya pemilihan dalam suatu gereja, kadang-kadang kita yang dipilih itu sejujurnya kita merasa tidak layak. Kita merasa tidak layak, kita tidak pantas. Pemimpin kita memilih kita mungkin menilai dari luar. Walaupun harus diyakini semuanya pasti melibatkan Tuhan dengan cara berdoa, seperti Yesus ya. Tapi ada masanya ketika kita dipilih atau kita melihat orang yang dipilih, maaf, kita lihat dia tidak layak menurut kita. Tapi pada waktu dia terpilih, ingat ada ayat Yesus bilang begini, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, kalau seorang pemimpin atau seorang dipilih oleh Tuhan, berarti kita harus yakin itu dikehendaki Tuhan. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kecewa, karena itu kehendak Tuhan seseorang dipilih. Tidak perlu juga iri, tidak perlu juga menyerang dia, karena yang Tuhan kehendaki bukan berarti dia sempurna. Murid-murid Yesus yang dikehendaki Yesus berkali-kali itu mengecewakan Yesus, sampai akhirnya Yesus dia disalibkan. Kita tahu tidak ada satupun laki-laki murid-murid Yesus itu yang bertahan sampai akhir. Kalau boleh dibilang, Yesus punya hak untuk meninggalkan mereka. Apa sih susahnya Yesus untuk mencari murid yang baru? Tapi yang saya tangkap, kenapa Yesus tetap mendatangi mereka di Danau Galilea? Yesus datangi. Ini pemikiran saya ya. Kalau Yesus sudah investasi waktu, pengajaran, pengalaman bersama-sama, Yesus tidak mau orang yang sudah dia investasikan waktunya itu pergi dengan sia-sia. Saudara ingat Yunus waktu dia dipilih, dia melarikan diri. Apa sih susahnya Tuhan cari Yunus lain? Apa susahnya Yesus Tuhan mencari pengganti Yunus? Sangat mudah, karena nabi pada masa itu sangat banyak. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, kalaupun dia menolak, Tuhan punya cara untuk memanggil dia lagi, termasuk caranya Yunus. Kadang-kadang harus dibuang undi, harus dibuang, dipermalukan. Itu kan dipermalukan. Masuk ke dalam mulut ikan, udah kritis sampai mati. Puji Tuhan, dimuntahkan. Kalau keluar lewat belakang kan berarti mati ya. Kadang-kadang ketika saudara dipilih, minta maaf ya, dalam kedaulatan Tuhan, orang yang dikehendakinya ketika nolak, padahal saudara itu udah dapat investasi, kebaikan, pengalaman rohani, dapat didikan, dapat pelatihan, saudara melarikan diri. Jangan salah, kalau Tuhan harus memproses saudara, kadang-kadang harus dipermalukan. Waktu dibuang undi, Yunus dipermalukan. Pada waktu masuk ke lubang ikan, dia dalam keadaan kritis. Kadang-kadang saudara yang menolak dan lari. Kadang-kadang Tuhan harus proses usaha saudara jadi bikinnya bangkrut. Kadang ya Bapak Ibu, kadang saudara harus sakit sampai harus dalam keadaan kritis, dokter angkat tangan. Keadaan seperti itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk akhirnya saudara kembali kepada panggilan. Tinggal kita pilih. Saya ingat dulu waktu dalam panggilan, saya dengan istri tidak sepakat. Bertahun-tahun sampai kami semua keuangan pekerjaan dihancurkan. Dan sampai di suatu titik, saya ingat dari Penin Bank,
GL Ministry dulu ya, ketemu Bu Tea dulu pertama kali itu. Setelah kita dulu sering ketemu ya. Saya dulu waktu pertama kali ketemu tahun 93 ya di Palangkaraya. Saya lihat, wih hebat nih kayak Ruth Sanaya. Saya ingat itu, saya dengan teman saya kejar-kejar terus karena saya senang dengan Ruth Sanaya gitu kan. Terus ketemu lagi tahun yang sama di Bali ya. Di Bali Pekan Seni Mahasiswa waktu di Palangkaraya itu Pesparawi. Terus ketemu lagi tahun 95 di Jakarta. Waktu itu tiba-tiba saya beda setahun dengan Ibu Tea ya. Izin minum ya Bapak Ibu. Tiba-tiba di asrama Pondok Haji kita ikut Pekan Seni Mahasiswa di Jakarta. Bu Tea panggil saya, kakak masih ikut, masih panggil kakak waktu itu. Kakak masih ikut. Wah, perkataan itu benar-benar menempeleng saya. Karena waktu itu saya udah ada di semester 8. Maksudnya, kakak masih ikut. Semester 8 kurang lebih ya saya. Aduh malu saya, masa jadi mahasiswa abadi itu. Jadi akhirnya saya tidak mau ikut lagi supaya nggak ketemu Bu Tea. Ketemunya di pelayanan. Saya masih ingat dulu menolak. Dari Penin kami harus jalan kaki sampai ke UKI karena menghemat. Kemudian pakai angkot. Kemudian dari Kampung Rambutan jalan lagi ke ujung aspal. Kami berdua yang tahu, yang lain nggak tahu gitu kan. Singkat cerita diproses berpuasa terpaksa. Karena memang Tuhan proses kami harus mengalami itu. Karena berdua nggak pernah sepakat. Sampai akhirnya berdua sepakat. Dan saya merasa itu salah satu cara Tuhan untuk menggiring kami seperti yang dialami tanda petik, tidak sama ya dengan Yunus. Karena akhirnya saya ngomong sama istri saya masih mau bertahan, mau tunggu sampai seperti Yunus baru kita menyerah. Kadang-kadang Tuhan harus pilih opsi itu, walaupun saya yakin opsi Tuhan tidak seperti itu. Maksudnya paling utama. Tapi kalau Tuhan memang memanggil dan memilih kita, ketika kita menolak, beruntunglah kalau saudara pun harus mengalami opsi itu. Karena itu cara Tuhan pertama, dia panggil dan memilih murid. Yang kedua, Yesus mengajar dan melatih dengan memberi keteladanan. Dalam Matius 11, 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Nah Bapak Ibu, Yesus mengajar tetapi dia beri keteladanan. Dia kasih keteladanan bagaimana Tuhan mengajar dia. Tuhan memberikan selama dia ada di dunia, Yesus tuh memberikan keteladanan bagaimana Tuhan Bapa di sorga yang berotoritas, dia mengosongkan dirinya, Alkitab bilang, menjadi sama dengan manusia. Dan dia bilang, kau ikut teladanku. Saya mau kasih contoh begini ya. Boleh pemusik berdua, yang besar-besar, sama Deo, Pak Deo. Yesus bilang kuk, mungkin banyak di antara kita yang mikir kuk tuh yang dimaksud seperti apa. Kuk ini dipasang. Kuk ini sebenarnya, kalau Bapak Ibu pernah lihat alat untuk membajak sawah, biasanya di lembu, di Toraja banyak kali ya Pak ya, ada pegangan untuk leher dua lembu. Supaya apa? Bajaknya tersebut tidak lari seenaknya, supaya ada keseimbangan. Ada dua lembu. Kalau sekarang udah ada, ini contoh, kalian bukan lembu. Ini lembu satu. Nah, ini alat bajak. Kaki saya ini bajaknya. Tapi ini kuk. Ini kuk. Pak Deo ini paling besar, paling kuat harusnya. Lembu yang besar ini, ya. Ini lembu yang lebih lemah. Nah, majulah ke depan supaya sawah bisa dibajak. Sebentar, nanti kuknya ketinggalan. Maaf ya. Nah, silakan maju terus. Kalau belok kanan, sekarang belok kanan. Nah, jadi dalam contoh, maaf makasih ya, cukup berat ya saya, 95.
Yesus lagi ngajar begini, ikut teladanku. Yesus memberikan kita beban, yaitu hukum. Tapi sebenarnya yang menanggungnya itu Yesus. Kalau ada tantangan, ada persoalan, sebenarnya menanggung Yesus. Lembu yang besar itu sebenarnya, maaf ya, lembu yang besar itu yang menanggung. Lembu yang kecil ini sebenarnya cuma pengatur arah, pengikut arah. Supaya kalau tidak ada, dia maju pasti. Saya akan lari kemanapun. Karena tidak ada yang ikut membantu, mendampingi. Nah, Yesus bilang bahwa dia itu menempatkan kita, ada persoalan, ada masalah. Ini hanya gara-gara ditarik kosa saya. Kosa kurang ajar. Tapi maksudnya gini, kalau kita mengikut Yesus, kita tidak perlu khawatir. Dia melatih kita, kadang ada persoalan, ada masalah. Kalau kau ikut aku, ujung-ujungnya pasti beres. Ikut aja, taat aja. Kan ayat ini juga bicara tentang jangan khawatir, kan? Juga bicara kepada setiap kita untuk belajar kepada Yesus. Karena dia akan melatih, dia akan mendidik, dan ujung-ujungnya setiap persoalan, ujung-ujungnya kalimat kita akan bilang begini, oh iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, ada 4 poin ya Bapak Ibu. Yang ketiga, Yesus melatih dengan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Yesus melatih untuk melayani, Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dalam pelayanan, ketika saudara diberikan kesempatan, jangan biasain menolak. Tadi saya perhatikan, saya lupa. Ibu siapa itu yang tadi berikan pengumuman? Bu Rina ya. Kadang dipilih ada orang yang public speakingnya bagus, tapi ada masanya yang lain digilir. Ada masanya seorang diberikan latihan untuk pimpin doa. Karena maaf ya, kalau gereja ini cuma memakai saudara hanya untuk sebagai asyir dan kolektan, menurut saya gembalanya itu jahat. Kenapa? Itu artinya mengeksploitasi saudara hanya untuk kepentingan gereja. Kenapa? Tugasnya juga sebagai asyir. Kalau asyir tuh jemaat aja spontan tiap minggu bisa kok. Suruh jadi sambut jemaat, sapa, bawa ke tempat duduk masing-masing. Tapi kalau tidak diberikan kesempatan, berikutnya ada yang sharing firman, ada yang memimpin dalam bidang apapun. Menurut saya gereja tersebut mengeksploitasi jemaat untuk kepentingan gereja. Tapi setiap kita harusnya diberikan kesempatan, dilatih dalam bentuk pelayanan sebagai apapun. Biasanya untuk yang pertama itu biasanya nervous. Udah Pak, janganlah Pak, saya tidak pantas, saya tidak bisa. Menolak yang pertama, oke, itu kerendahan hati. Di Alkitab orang yang dipilih Yesus itu selalu menolak. Maksudnya dipilih Tuhan itu sering menolak. Waktu Yesaya dipilih, tidak usah, aku ini bangsa yang najis bibir. Musa dipilih, Alkitab catat bahwa dia bilang, tidak bisa, aku tidak fasih bicara. Tapi kalau Tuhan terus memberi kesempatan lewat gereja, harusnya saudara sadar itu bentuk pelatihan untuk setiap kita bisa boleh maksimal dalam panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus mengutus muridnya untuk bermultiplikasi. Ayat yang terkenal Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengutus kita, tujuan akhirnya berbuah, bermultiplikasi. Ini tujuan akhir Tuhan, bahwa hidup kita ini ada artinya. Semua kita itu sama-sama dapat penugasan dalam karya apapun, dalam tugas apapun. Bapak Ibu pasti ada tugas. Misalnya Bapak Ibu dalam sebuah perusahaan, saudara pasti punya tugas. Kalau saudara tidak mengerjakan, suatu saat menurut saya saudara akan dapat surat peringatan 1. Sampai kalau memang tidak qualified, saudara tidak bisa marah kalau perusahaan tersebut mem-PHK-kan saudara. Karena setiap orang dipilih, ditetapkan ada tugas, ada tujuan. Coba buka ayat yang terakhir, Yohanes 17.
ayat yang ke-15 dan ayat 18. Dikatakan begini, ini dalam doa Yesus menjelang Yesus akan ditangkap. Ini bagian daripada rangkaian doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Maaf, menurut saudara ini secara pengenalan akan Tuhan ya, seindah-indahnya hidup di dunia, kalau Tuhan ambil, bertemu dengan Tuhan di sorga, ini dalam pengenalan kita tentang Tuhan. Menurut saudara lebih indah di dunia atau di sorga? Saudara yakin ya? Saya tidak bilang supaya saudara pergi cepat-cepat ya, tapi kita bicara logika aja ya. Lebih indah di sorga atau di dunia? Pasti lebih indah di sorga, betul ya? Itu mamanya Ibu Gembala, udah umur 80-an ya, 85. Udah tidak bisa main tenis lagi mama. Udah tidak bisa lagi bepergian seperti dulu. Punya banyak batasan. Anak-anak kepingin mama umur panjang. Tapi saya teringat ada satu kesaksian istri dari namanya seorang hamba Tuhan. Saya lupa namanya. Tapi Smith Wigglesworth. Buku-bukunya masih banyak dijual sekarang. Istrinya bersaksi, suaminya ini punya pengalaman kesaksian. Dia pelayanan yang dipercayakan Tuhan itu membangkitkan orang mati sampai 7 orang. Smith itu banyak kesaksian-kesaksian orang yang menuliskan tentang dia, bukan dia yang nulis Bapak Ibu. Lalu suatu kali yang ke-7, istrinya meninggal. Lalu singkat cerita, dibangkitkan oleh dia. Dan waktu istrinya bangkit, istrinya marah sama suaminya. Dia bilang, kamu laki-laki egois. Puluhan tahun saya dampingi kamu hidup dalam segala masalah, penderitaan, tantangan, sukacita banyak juga. Tapi waktu aku mati, kamu masih egois membangkitkan aku. Dan dia ceritakan, kamu belum pernah mengalami melihat kemuliaan Tuhan. Dia bilang betapa indahnya pengalaman itu. Dan dia nangis, dia bilang, kamu ambil lagi aku, kamu egois. Dan ternyata itu pengalaman terakhir dia membangkitkan orang mati. Karena apa? Kesaksian istrinya tentang betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tidak meminta supaya engkau ambil mereka dari dunia. Kalau kita ngerti tentang hidup bersama Tuhan, saya yakin mati itu tidak mengerikan. Mati itu sesuatu yang indah. Tetapi Tuhan bilang supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi doa Yesus, doa orang benar aja sangat besar kuasanya. Apalagi ini doa Yesus nih. Ini doa Yesus loh. Tuhan minta kita dilindungi dari yang jahat. Nah ayat 18 dia bilang begini. Yesus bilang, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan harusnya nyadari, saya ini dipilih Tuhan untuk diutus. Tugas Yesus di dunia sudah selesai. Sebagai manusia ya, dia sudah delegasikan termasuk kepada kita. Suatu saat waktu kita dipanggil, waktu dia datang di awan-awan yang permaika atau lewat kematian, kan semua kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu bisa jawabkah? Tuhan, saya sudah lakukan tugas pengutusan. Saya sudah jadi murid yang menjadi berkat. Kalau itu yang terjadi, saya yakin berarti achieve. Penugasan saudara terlaksana, tercapai. Dan saya yakin perkataan Tuhan, mari masuklah hambaku yang baik. Masuk dan ikutlah dalam pesta bersama dengan aku. Semua kita statusnya sama di hadapan Tuhan nanti itu hamba. Ada hamba yang baik, yaitu mari masuk. Ada hamba yang jahat. Tuhan bisa bilang, "Ainya, karena aku tidak mengenal engkau." Saya harap di dalam pelayanan di gereja kita semua meresponi panggilan Tuhan. Jangan sampai yang tadi itu, sampai harus ngalami seperti Yunus, tetapi ikuti proses supaya akhirnya kita semua berbuah dan berguna bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya.
Haleluya. Angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Karena dunia benci kita, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, Dia menyediakan segala yang baik, bahkan yang terbaik. Tapi Dia ingatkan, kenapa Dia memilih kita? Ada alasan. Dia mau menjadikan kita murid. Murid siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, siap untuk di-upgrade. Dari seorang murid kelas 1 menjadi kelas 2, terus lulus SD, SMP, SMA, kuliah mungkin bisa sampai S3. Tetapi yang Tuhan mau, setiap kita ada buah. Seorang lulusan SD harusnya sudah bisa membaca. SMP lebih meningkat lagi sampai akhirnya menjadi orang yang ahli ketika lulus dalam strata 1, 2, atau 3. Semuanya ada hasil dari semua proses pembelajaran. Sebagai orang Kristen, ada banyak orang Kristen cuma senang ke gereja minta mujizat, minta berkat, minta segala sesuatu yang sifatnya mendatangkan kesejahteraan. Tuhan mau, Tuhan senang memberkati kita. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi yang terutama, Tuhan mau pakai kita. Ada banyak di antara kita bangga dipakai, dipromosikan dalam pekerjaan atau dalam tugas-tugas lain. Tapi waktu Tuhan tunjuk, kita bilang, nanti. Ada perkataan klise dibilang, aku tidak layak. Tidak ada yang layak di antara kita. Semua sudah berdosa. Tetapi Tuhan waktu memilih, memanggil, Dia tahu keberadaan kita, agar hidup kita boleh dipakai bagi kemuliaan-Nya. Karena itu, pastikan ketika Tuhan memanggil, respon. Jangan sampai suatu saat waktu kita nanti bertemu muka dengan Tuhan, perkataan yang mengerikan terjadi. Kita merasa yakin kita pasti masuk surga. Tapi jangan sampai ada kalimat yang terdengar, enyah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Karena itu mari responi, ikuti pembentukan Tuhan. Lewat gereja ada gembala yang mementor, ikuti. Karena saya yakin saudara sedang tidak diberdayakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk keuntungan gereja, tapi untuk kebaikan kita. Karena Alkitab katakan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, setiap umat-Mu, semua kami mendengar firman-Mu. Tapi hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami menyadari waktu kami ditunjuk, kami dipilih, ada maksud Tuhan untuk kami dipakai menjadi alat-Mu. Hamba berdoa, setiap kami biarlah berbuah lebat, berguna bagi Tuhan pemilik hidup kami, dan juga bisa dinikmati oleh sesama kami. Dan hamba percaya, setiap kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Murid-murid dipilih Yesus selalu ada berkat, selalu ada mujizat. Itu pun berlaku atas kami. Kalau ada jemaat yang datang dengan beban persoalan apapun, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan pertolongan, Tuhan nyatakan mujizat bagi setiap kami yang tidak sanggup.
sehingga setiap kami mengalaminya. Hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Hamba selesai berbicara ya Tuhan, biar Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat datang kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Roni. Ya. Hari ini kita sudah belajar untuk dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan hanya di mimbar atau di tempat lain, tetapi semuanya Glow Gading Serpong sangat terbuka bagi kita untuk semua. Tadi Bu Rina bukan hanya sebagai singer, tapi jadi juga guru sekolah minggu, jadi juga koordinator bendahara bendahara SDK kan. Jadi banyak, semua punya kesempatan diberikan. Bahkan di sini pun ada yang lebih daripada Glow, janda-janda pun boleh. Iya. Jadi semua. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi, ini ada yang saya ingin klarifikasi tentang gereja kita, tentang bendahara gereja kita. Kebetulan Bu Ana nggak datang hari ini, dan Pak Roni ini nggak apa-apa, orang keluarga memang kita satu. Jadi biar beliau tahu bahwa juga kita punya pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah 4 tahun ada di sini. Ya, dan saya sudah sampaikan bahwa tahun pertama, tahun kedua itu kita didukung oleh seorang haji yang membayar gedung kita. Kemudian yang kedua kita dibantu oleh yang punya gedung. Dia mengatakan berapapun dana yang ada Bapak Ibu, silakan itu saja. Dan puji Tuhan kita bisa bayar itu. Nah, pertanyaan, kita mau masuk ke yang keempat ini, kita mau harus. Nah, yang keempat ini kita mengandalkan semuanya dari jemaat. Pertanyaan, bagaimana dulu yang perjumpaan jemaat dulu yang 4 tahun yang lalu yang untuk pembangunan? Kok katanya Pak Haji yang bayar, terus kemana itu Bapak Ibu? Kita memang membutuhkan operasional ya. Dan kita sudah berjanji para hamba Tuhan tidak mendapat PK. Ada sih PK-nya itu disimpan. Nah kalau nanti gedung bisa dibayar, itu dibagikan kepada gembala. Tapi ternyata enggak. Itulah yang dipakai untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Jadi mohon maaf, bukan apa-apain. Kok pembangunan kok nggak ada, padahal udah dikasih. Karena kita sering maaf, kita sering memang menutupi operasional kita. Ada yang marah, kita kok masih diakonia terus. Saya mengatakan bahwa kita memberi di dalam kekurangannya, mari kita datang. Nah, tahun ini kita mau full dari jemaat untuk membayar gedung sewa. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada sejak dibuka setiap minggu ketiga udah mulai tergerak. Tuhan menggerakkan untuk mulai sudah masuk ke rumah. Tolong saya yang masuk, tolong juga di WA ke Pak Gembala juga, WA kepada Gembala biar kita tahu siapa yang menyumbang untuk pembangunan. Saya doain. Nah untuk diakonia, memang diakonia ini hanya satu keluarga yang mendukungnya. Saya nggak tahu kalau ada nggak yang mendukung lain WA ke saya. Jadi hanya satu keluarga dengan gembala yang untuk bertanggung jawab kepada diakonia ya, yang setiap minggu kita adakan. Dan diakonia juga untuk setiap misalnya ada bunga, ada apa harus kita berikan kepadanya. Tidak apa-apa, itu memang pergumulan kita. Jadi uang Bapak Ibu tidak akan kemana-mana, pasti paling di sisi. Dan udah disampaikan kan Pak Gembala nggak dapat perpuluhan selama gereja ini ada kan nggak ada. Jadi Bapak Ibu tahu ya, sebenarnya Gembala itu punya hak di dalam, tapi tidak ada sama sekali pun. Gaji juga tidak ada ya, kecuali kalau khotbah sekarang sudah saya terima. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mohon percayalah ya,
Ya, di sekuler aja saya nggak akan macam-macam, apalagi di rumah Tuhan. Ya, terima kasih untuk partisipasi. Saya melihat bahwa sekarang mulai mau menabur, karena kita tinggal 5 bulan lagi kita udah harus bayar. Tapi saya percaya Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk tergerak untuk membantu kita. Begitu juga laporannya baru ini, sekalian saya laporan kepada hamba Tuhan, karena beliau juga pergumulan. Di Karawaci saya berteman dengan yang berdaharanya, ya begini juga gitu ya. Ya, ratusan juga per bulan kan gitu. Kalau kita sih ya demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengirimkan hamba Bapak Pendeta Roni untuk menyampaikan tentang dipilih Yesus, mengikut Yesus, bertanggung jawab terhadap Yesus di dalam pelayanan. Apa gunanya kami sukses di dunia ini kalau kami tidak punya manfaat sekecil apapun di hadapan Tuhan? Karena hidup kami nantinya akan selalu bersama-sama dengan Yesus di kehidupan yang kekal. Tuhan, ajar kami untuk berpartisipasi apapun itu di dalam pelayanan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, istri, dan Engkau memberkati pelayanannya, pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Juga Engkau memberkati kami Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan, berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Kami siap memberi Tuhan dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Ya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Kesabaran di antara namanya Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Terima kasih Bapak. Sesudah ibadah kami pada hari ini, saatnya kami akan menerima berkat. Tapi sebelumnya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan, berkati, kuduskan Tuhan untuk kami pakai. Kami berdoa untuk pemerintah kami, tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para DPR, DPD, para yudikatif, hakim, penegak hukum, polisi, jaksa, penasehat hukum, dan hakim-hakim yang ada. Kami berdoa untuk pertahanan, keamanan, ekonomi, dan juga kesehatan. Biarlah pemerintah kami Tuhan mengutamakan kepentingan rakyat dan menjadi pemerintah yang berjalan di dalam firman Tuhan, yang takut akan Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, berkati seluruh dunia Tuhan, berikan keamanan bagi mereka. Juga kami berdoa untuk Bapak Gibran Umulindo yang saat ini melayani Tuhan. Engkau memberkati seluruh Glow Fellowship Center, juga seluruh gereja yang ada. Engkau memberkati hamba Tuhan. Biarlah semua pujian pada hari ini bagaikan upah yang berbau harum di hadapan Allah. Khususnya di Glow Gading Serpong Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan gereja ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja kami apa adanya, tapi kami percaya gerejamu adalah gereja yang rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan.
muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami serahkan satu minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, umat melihat Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan dari dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima